Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah mastaqamu fatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat asar berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pada kesempatan malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan menyampaikan pembahasan berkaitan dengan yang layak mengamalkan masjid-masjid Allah. Bagaimana masjid merupakan tempat ibadah yang harusnya kita jadikan masjid sebagai sentral pembinaan umat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dan alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Pada tanggal kita banyak melaksanakan di rumahnya masing-masing. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah, Allah menegaskan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Di dalam ayat ini Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang yang layak mengamalkan masjid-masjid Allah yang pertama adalah orang yang beriman. Jadi yang layak mengamalkan masjid Allah adalah orang beriman, jangan orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena tentunya kalau orang-orang munafik mengamalkan masjid Allah, maka tidak mungkin masjid akan dimakmurkan oleh orang-orang yang munafik. Tetapi Allah menegaskan syarat yang pertama orang yang layak mengamalkan masjid Allah adalah orang beriman. Siapa yang beriman? Nah, Allah menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wal yawmil akhir wa aqamu shalah wa atu zakata. Di sini dijelaskan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum. Nah, dalam ayat ini dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman amanu billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Jadi pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasulnya. Tentunya umat Islam percaya bahwa Allah itu ada, tapi kita harus meyakini bahwa Allah itu maha dalam segalanya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha kuasa. Maka orang yang beriman tentunya tidak mungkin melakukan yang namanya korupsi, tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat, karena dia sadar dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, syarat yang berimannya kepada Rasulnya. Dan juga umat Islam semua beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah, tapi umat Islam harus mutawallah terhadap kebenaran Rasul. Nah, di antaranya kita diingatkan bahwa kita harus mencontoh terhadap kebenaran Rasul. Nah, sekarang ini banyak umat Islam justru tidak mencontoh terhadap kebenaran Rasul. Dia percaya Muhammad sebagai Rasulnya, tetapi tidak mau mengikuti contoh dari apa yang dilakukan Rasul. Contohnya saja, sekarang ini banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tapi menyimpang dari aturan Allah dan aturan Rasulnya. Termasuk diantaranya munculnya orang-orang yang menyimpang dari akidah
Islam itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya munculnya kelompok-kelompok yang musuh paham-paham liberal. Dan aneh juga sekarang ini ada menteri yang beragama Islam, menteri ini, tapi dia tidak mau kalau doanya di kantornya doanya secara Islam. Jadi harus semua doa yang ada agama-agama di Indonesia ini. Padahal dia menteri beragama Islam. Alasannya ini kementerian ini bukan ormas Islam. Aneh kalau menurut saya kerja seorang menteri yang beragama Islam. Padahal di antaranya sudah dijelaskan bahwa Majelis Ulama pada Kongres tahun 2005 ini berkaitan soal doa yang doa lintas agama itu sudah ada fatwa Majelis Ulama. Nah, fatwa Majelis Ulama ketika mulai tahun 2005 itu pada sejak 2003-2004 muncul di kalangan masyarakat pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kenegaraan, ternyata doanya itu semua doa agama-agama. Pergantian pertama yang mendatangkan doa seorang kiai, kemudian dilakukan oleh pastor, oleh pendeta, oleh biksu, membacakan doa masing-masing untuk berdoa. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Sebagai masalah muslim bertanya kepada majelis ulama, bagaimana ini? Boleh nggak doa bersama macam ini? Nah, pada Kongres tahun 2005 ini muncul beberapa fatwa MUI. Nah, dalam rangka apa MUI melakukan fatwa? MUI punya tugas sebagai himayatul ummah, menjaga umat. Kenapa umat perlu dijaga? Dijaga dari aliran-aliran sesat, dijaga umatnya supaya tidak murtad dari agama Islam, dijaga umatnya supaya tidak ikut atau paham-paham yang beriman, termasuk tidak ikuti pemikiran-pemikiran liberal ini. Termasuk juga wajib MUI menjaga umat supaya makanan dan minuman yang halal. Maka itu bagian daripada tugas MUI sebagai himayatul ummah. Begitu juga MUI punya tugas supaya itu menjaga agama. Yang ketiga menjaga apa? Negara. Himayatul daulah. Maka wajib MUI juga menjaga terhadap negara ini dari rombongan yang ingin merusak negeri kita ini. Maka itu dalam rangka menjaga akidah umat ini, di antaranya berkaitan dengan munculnya fenomena yang doa itu digabung-gabung. Nah, keluarlah fatwa Majelis Ulama dalam rangka menjaga akidah umat ini supaya apa? Supaya tidak rusak akidah kaum muslimin. Di antaranya kaitan dengan fatwa doa bersama, ada juga fatwa tentang perkawinan lintas agama, ada juga fatwa yang pada saat itu berkaitan dengan paham sepis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang mengatakan semua agama ini sama-sama benar, dan juga perkawinan sejenis itu juga muncul ada yang ingin menghalalkannya, termasuk bagaimana hukumnya seorang wanita jadi imam dan khotib Jumat. Karena pada saat itu adalah profesor doktor namanya Aminah Wadud dengan dalih kesetaraan gender, dengan dalih bahwa Islam ini tidak diskriminasi kepada kaum wanita, maka profesor ini sholat Jumat dia imamnya, dia khotibnya sholatnya di gereja katedral. Akhirnya keluar fatwa. Nah, bagaimana yang akan saya bahas hari ini? Ini berkaitan dengan fatwa doa bersama. Nah, dalam ketentuan hukum, MUI tentu untuk mengacu bahwa fatwa ini boleh atau tidak boleh, mengacu kepada Al-Quran. Antara lain ayat yang dipakai pertama surat Al-Baqarah ayat 42. Ayatnya pendek, yang sering saya bacakan di masjid kita ini. Karena ini penting disampaikan, karena masih ada umat ini yang justru tidak ingat kepada perintah Allah dan larangan Allah. Nah, di antaranya surat 2 ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kalian tidak hak tapi kalian sembunyikan. Jadi tidak boleh Bapak dan Ibu mencampurkan doa Islam dengan doa yang bukan Islam. Tidak boleh mencampurkan salam Islam dengan salam yang bukan Islam. Itu maksud ayat ini, tidak boleh digabung-gabung ada Islam dengan ajaran yang bukan Islam. Yang kedua, dalilnya surat Ghafir ayat 50. Allah menegaskan, "Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal." Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Dan juga banyak ayat yang lainnya termasuk surat Al-Kafirun. Begitu juga berkaitan dengan hadis Nabi, berkaitan dengan kaidah fikih sendiri juga menjelaskan. Oleh karena itu, bagaimana dalam ketentuan Islam kaitan dengan doa bersama,
doa bersama dimaksud di sini adalah doa bersama Muslim dengan non Muslim. Kalau doa bersama sesama Muslim tidak ada masalah. Yang ada masalah bagaimana hukumnya doa bersama lintas agama. Karena sekarang ini sedang dikembangkan istilah lintasan. Ada lintas perkawinan lintas agama, ada doa lintas agama, ada juga multi agama, ada persatuan multi agama, ada apa lagi macam-macam lintasan ini. Oleh karena itu berkaitan dengan doa bersama ini, pertama menjelaskan dalam ketentuan hukum doa bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non-Muslim tidak pernah terjadi dalam ajaran Islam atau dalam dunia Islam. Tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Tidak pernah terjadi di masa para sahabat Nabi. Maka perbuatan ini dalam fatwa Majelis Ulama dinyatakan bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi yang berkaitan dengan hal ibadah. Kalau bid'ah dalam makna bahasa sesuatu yang baru, ini bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada mic. Bolehkah kita pakai mic ini? Dulu ada orang yang membid'ahkan mic ini, benar bid'ah secara bahasa ini. Sampai-sampai tidak menggunakan speaker. Itu salah. Yang dimaksud bid'ah oleh Nabi itu, guru bid'ah tinggallah waktu dalam binar itu adalah yang berkaitan dengan hal agama. Nah yang demikian seperti ini bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Ini boleh, karena ini urusan dunia. Nah oleh karena itu yang dimaksud bid'ah di sini yang berkaitan dengan hal agama. Nah, dia pernah terjadi. Ada yang bertanya pada saat pembahasan fatwa ini, di antaranya jangan samakan ini Indonesia dengan di zaman Nabi. Di zaman kita di sini ada yang beragama Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, yang Kristen, yang Konghucu, yang Katolik. Sementara zaman Nabi kan lain. Benarkah demikian? Di zaman Nabi juga dalam hal agama terjadi hal yang sama, yaitu pluralitas agama. Ada yang beragama Islam, ada di masa Nabi beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, ada juga yang beragama Majusi, bahkan ada juga yang para penyembah berhala itu Kafir Quraisy. Artinya posisinya sama, artinya terjadi pluralitas agama. Nah yang difatwakan itu bukan pluralitas agama, tapi pluralisme agama. Jadi bedakan Bapak dan Ibu, pluralitas agama dengan pluralisme agama. Jadi kalau pluralisme agama ini satu paham yang mengatakan bahwa semua agama ini sama-sama benar setara kebenaran agama negatif. Itulah paham pluralisme agama yang sudah berbuat fatwa haram bagi umat Islam mengikuti paham pluralisme agama yang menyamakan semua umat sama. Nah dalam fatwa ini yang perlu dijelaskan doa bersama dalam bentuk setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran dari yang kiai, pastor, pendeta, bisu gantian, maka hukumnya dari orang Islam haram mengikuti doa bersama macam ini. Ini yang haram. Yang kedua yang diharamkan itu doa bersama dalam bentuk Muslim dan non-Muslim berdoa secara serentak. Jadi doanya dibaca sama-sama, bersama-sama, ditulis doanya lalu dibaca bersama-sama. Ini juga hukumnya doa bersama yang demikian, hukumnya adalah haram dalam fatwa Majelis Ulama. Yang ketiga, doa bersama dalam bentuk seorang non-Islam memimpin doa, maka bagi umat Islam haram mengikuti dan meminta doa tersebut. Ada jamaah yang bertanya bagaimana Ustaz kalau kami berada di mayoritas non-Muslim, misalnya di Bali atau di NTT yang mayoritas beragama Katolik, yang memimpin doa misalnya pastor, silakan mereka yang berdoa karena mayoritas mereka, tapi kita sebagai orang Muslim tidak boleh mengaminkan doa, karena mengaminkan doa termasuk doa. Jadi tidak ada kesulitan. Jadi sebetulnya sudah berjalan lama, tidak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang kenapa harus dipaksakan orang Islam mengikuti doa gabungan agama-agama itu. Itu yang jadi masalah. Termasuk tidak ada masalah orang Islam salah Islam, yang Hindu salah agamanya, yang Buddha misalnya nama Buddha terpisah Buddha, silahkan sudah berjalan selama ini. Tapi sekarang ini orang Islam suruh baca juga salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun budaya Om Swastiastu bukan seperti itu yang menjadi masalah, yang hukumnya dilarang dalam Islam ini. Saya teringat Cak Nun, ya Cak Nun itu sempat bilang begini.
Bagaimana ini bebek ini sudah punya suara sendiri, anjing sudah punya suara sendiri, ya. Begitu juga ayam sudah punya suara sendiri. Tidak perlu bebek belajar suaranya anjing. Itu batas kandung. Hari itu bukan yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi juga mengajarkan kalau ada kami kita menyampaikan salam kepada kalian, Assalamualaikum, maka kata Nabi jawabnya waalaikum. Jadi kalau orang Yahudi menyampaikan salam kepada kita, Assalamualaikum Pak Haji, jawabannya tidak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup karena Nabi jawabannya waalaikum. Karena Islam itu sudah sempurna, sudah lengkap, tidak perlu mengadopsi ajaran-ajaran yang bukan Islam. Maka momentum Ramadan ini kita jaga akidah kita ini. Jangan sampai kita sudah menahan lapar minum cukup kuat kita menahan itu, tapi menjaga akidah kita jauh lebih penting. Karena jangan sampai akidah kita rusak. Karena tadi yang layak menghormatkan masjid Allah yang pertama adalah orang yang beriman. Nah, kemudian dua lagi yang poinnya. Bagaimana yang hukumnya boleh? Yang boleh dalam doa bersama itu seorang muslim memimpin doa hukumnya mubah, boleh. Misalnya Pak Kiai yang memimpin doa itu boleh, yang lain silakan sesuai keinginannya. Nah yang kedua yang mubah yang boleh itu, misalnya Pak RT menyampaikan kepada warganya, silakan kepada Bapak dan Ibu berdoa menurut keyakinan masing-masing. Akhirnya kita yang muslim berasal Islam, yang Kristen setelah Kristen, yang Hindu setelah Hindu, itu boleh, hukumnya mubah. Nah itu ditetapkan fatwa ini tahun 2005. Ketua Komisi Fatwanya Haji Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden. Jadi Bapak dan Ibu itu ketentuan Majelis Ulama dalam rangka menjaga dan mengawal akidah kami. Nah yang terakhir pembahasan tentang siapa yang layak menghormatkan masjid Allah. Yang pertama orang beriman, yang kedua waktu sholat, yang memberikan sholat. Jadi orang yang mau sholat, ya itu jangan dari pengurus masjid. Banyak pengurusnya sampai 50 orang. Tapi tidak pernah dia sholat di masjid itu pengurusnya. Makanya yang layak menghormati Allah yaitu orang yang benar-benar memberikan sholat. Wahai zakat yang senantiasa memberikan zakat. Orang yang pelit bahir dari BGC, ya, itu yang suka yang begitu. Itu jangan jadi pengurus masjid itu. Karena nanti jangan sampai itu uang zakat larinya bukan untuk mustahilnya, lari kepada pengurusnya yang bukan. Ini juga ada terjadi di tempat lain. Insya Allah di sini tidak terjadi. Nah yang terakhir, siapa yang layak menghormatkan masjid Allah? Ialah orang yang tidak takut, melainkan hanya takut kepada Allah. Maka dijelaskan dalam ayat itu bahasa ulaika yaitu minal muqtarin. Mudah-mudahan orang-orang ini orang-orang yang biasa takut kepada Allah. Ya, jadi itulah yang layak menghormatkan masjid Allah ini. Mudah-mudahan pengurus kita tergolong yang ini semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya teringat pengalaman saya diundang di satu masjid, sudah dipesan oleh pengurus masjidnya, oleh ketua DKM, tolong Pak Ustaz nanti ceramahnya jangan yang keras-keras. Akhirnya begitu saya tampil di mimbar, saya ceramah saya pelan-pelan, sehingga ibu di belakang teriak-teriak Pak Ustaz tidak kedengaran. Mohon maaf Bu, tadi dipesan oleh ketua DKM, jangan keras-keras ceramahnya. Akhirnya saya pelan-pelan. Nah, jadi itulah yang masih takut kepada siapa takutnya. Kita harus takut hanya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita sehingga kita bisa berbuat Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, dari namanya kultum kuliah terserah untuk satu kasus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.